Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera dan penuh cinta untuk kita semua. Yang terhormat PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Wali Kota Mataram atau yang mewakili, yang kami hormati PJ Bupati Lombok Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Mataram atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala BGP Provinsi NTB atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kanwil Kemenang Provinsi NTB atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili. Singkatnya, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, Direksi Bank NTB yang juga menjadi pendukung kegiatan kita, selamat datang Bapak, selamat datang Bapak Ibu Ketua dari Organisasi Profesi se-Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Bapak Ibu hadirin semua yang telah hadir di Sasak Banglo sampai hotel. Dan tentunya salam sehat, salam hormat Ketua Umum kita dan juga Sekjen IGI dan seluruh pengurus yang hadir di ruangan ini. Acara Rakernas IGI 2024 di Lombok, Nusa Tenggara Barat 10 Mei 2024 hari ini kita mulai. Mengawali kegiatan kita pagi ini, kita buka bersama dengan mengucap basmalah. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama tari penyambutan dari putri-putri pilihan SMA Negeri 9 Mataram di bawah binaan Ibu Guru Madi. Mana dia ya? Oke, kita beri aplaus.
Terima kasih untuk anak-anak kita dari SMA Negeri 9 Mataram. Penampilan tari tadi, Bapak Ibu hadirin, adalah tari kembang sembah, sebuah tarian kreasi yang terinspirasi oleh kehidupan adat istiadat suku Sasak, terutama Sasak Bayan yang berada di Kabupaten Lombok Utara. Tarian ini menggambarkan kegembiraan dan sukacita dalam menyambut atau melepas tamu kehormatan. Sekali lagi, mari kita beri aplaus untuk siswa-siswi kita. Terima kasih Ibu Guru Pembina, Ibu Made, yang sudah membina siswa dengan luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan dan hormati, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars. Hadirin disilakan untuk berdiri.
Selamat datang Bapak Kadis Dikbud Lombok Barat. Terima kasih. Hadirin yang kami banggakan, Bapak Ibu yang berada di ballroom, Sasak, sampai hotel, ataupun rekan-rekan Bapak Ibu hebat yang berada mengikuti kegiatan Rakernas ini melalui Zoom meeting. Semoga semangat kita sharing and growing together terus berkibar dan terus meluas dan semakin berdampak. Salah satunya tentunya dengan kolaborasi dengan organisasi profesi lain dan komunitas belajar lainnya. Hadirin yang terhormat, agar lebih barokahnya kegiatan kita hari ini, mari kita himpun setiap hajat, baik untuk diri pribadi, anak-anak didik kita, keluarga, dan negeri ini dalam doa, dipimpin oleh Bapak Abdul Majid. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan ini Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjidu biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami cinta kasih seperti Engkau berikan seluruh makhlukmu, bagaimana Engkau mencintai kami dan kami mencintai Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan tugas-tugas kami, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan seluruh peserta didik kami memiliki budi pekerti yang baik dan mulia. Seperti bagaimana rumah kuat karena sendi, sendi rusak, rumah binasa. Bangsa kuat karena budi, budi rusak, binasalah bangsa. Maka itu ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan tugas-tugas yang berat yang telah Engkau berikan kepada kami untuk mencerdaskan dan memberikan budi pekerti kepada seluruh peserta didik kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami dalam persatuan Ikatan Guru Indonesia. Bagaimana kami untuk memprogramkan program kerja kami di rapat kerja nasional ini. Maka itu ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pemikiran yang cerdas dan cemerlang untuk menghadapi semua tugas-tugas yang telah Engkau berikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Abdul Majid. Selamat datang Bapak Katman SPDMA, Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Bapak. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya laporan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Yang terhormat Bapak Danang Hidayatullah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Profesor Dr. Nur Suryani SPD sudah bergabung di Zoom. Ini bisa di-spot ya. Alhamdulillah beliau sudah membersamai kita mengkaji tadi dengan jadwal yang kita bahkan dari hari kemarin beliau galau karena bisa dapat tiket pergi dan bisa pulang. Dan saya nggak mau mengambil resiko kalau nanti Senin beliau tidak bisa kembali ke Indonesia. Alhamdulillah bahkan sampai semalam juga terus dan untuk memastikan bahwa kegiatan kita ini bukan hoax tapi benar adanya. Terima kasih Bu Dirjen. Secara virtual kita bertemu, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari silaturahim dan tentu saja sebagai mitra strategis dari Stek Ikatan Guru Indonesia senantiasa mudah-mudahan bisa terus berkolaborasi dan bersinergi. Yang kami hormati segenap pendiri dan juga Dewan Kehormatan Ikatan Guru Indonesia, Ketua Dewan Pembina Pengurus Besar Ikatan Guru Indonesia. Di sini hadir Bapak Dr. Haji Dr. Marzuki SPD. Boleh berdiri Pak. Kemudian di sini juga sudah hadir segenap pimpinan pusat atau ketua umum atau yang mewakili dari undangan organisasi profesi guru, juga seyogianya dan kita undang Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Lalubita Aryadi SI. Kemarin juga sudah diagendakan hadir dari anggota DPD RI Provinsi NTB Ibu Evi Kapita yang beberapa hadir, dan alhamdulillah hari ini sudah hadir Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Bapak Dr. Haji Aidil Kurban SPD. Ini sekarang fakta ya Pak ya, tidak dilarikan ke gedung yang lain kan ya. Masalah alamat Sudah aman berarti ya. Jadi ada pengalaman ketika kita kegiatan kemarin di wilayah NTB mengundangnya di BGP. Beliau datang ke BGP ya Pak ya. Ternyata acaranya di hotel. Dan informasikan di hotel, tidak percaya masa ini bisa terjadi di hotel. Alhamdulillah semoga sehat Ibu Bang.
Kemudian Bapak Kepala BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Suka yang tadi diinformasikan sedang 7 hari insyaallah. Kemudian Bapak Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Katman SPD MA. Kemudian ada Bapak Ibu Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Budi Renno Hadi SSMU, Bapak Haji Jabrul Ajis SHIMH, Kepala Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Didi Sumati, Ketua DPRD Kota Mataram. Kemudian Dr. Haji Lalu Sajid, Sastrawan SHMH, BPS DMD Provinsi NTB, Dr. Andan Trinisi MM, Kepala DP 3A P2KB Provinsi NTB, Ibu Hajah Sumiatun, Bupati Lombok Barat, Bapak Yusuf Zaini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Bapak Haji Sudarjo, Direktur Bank NTB Syariah, Dr. Yusuf Ferdianto dari Politeknik Pariwisata Lombok, Bapak Dr. Lalu Zulkifli MSc PhD, Dekan FKIP Ubrang, serta hadir di sini tadi Kepala Dinas dari Lombok Barat dan perwakilan dari sponsor yang membersamai kita, ada dari PT Epson, dari PT Syariah, dari Stekom, guru dan lain-lain, serta tamu undangan yang mohon maaf mungkin tidak sempat tersebut di teks yang sudah disediakan oleh panitia ini dan tanpa perlu rasa hormat. Yang saya cintai, yang saya banggakan, Ketua Wilayah Tawaduh ini panitia tolong di range lagi sitting area-nya. Ini teman-teman kecil ada di pojok harusnya di sini. Di tengah juga di sini hadir dari Aceh sampai Papua, alhamdulillah. Ada dari Aceh perwakilan pengurus wilayah, boleh berdiri Pak. Dan dari Aceh beliau. Dari Papua, di sini ada Papua Tengah dan Papua Selatan, Bapak Maksud. Boleh berdiri Pak. Nah, Papua Tengah dan Papua Selatan. Jadi lengkap. Kalau Aceh dan Papua sudah hadir, itu sudah cukup bukti otentik bahwa IGI sudah ada di 514 kabupaten. Tinggal satu provinsi yang kita belum ke sana, yaitu Papua Pegunungan. Karena belum ada garansi keselamatan anak saya. Kan sekali Pak Fatur pun belum berani menjamin. Meskipun saya sendiri juga belum berani. Teman-teman pengurus daerah, teman-teman secara umum, teman-teman peserta rakernas, dan ini juga ada teman-teman pelatihan, dan terkhusus tuan rumah kita di NTB, pada teman-teman pengurus wilayah maupun pengurus daerah IGI Nusa Tenggara Barat, Bunda Istiqomah. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu ke dia. Terima kasih dan memfasilitasi kita. Jadi Bapak Ibu di sini pakaiannya gratis berkat beliau. Kalau mau nambah malam boleh ya. Bahkan kalau datang ke sini gratis lagi ya Bu. Langsung ucap. Kemudian tentu saja teman-teman pengurus pusat, ada Bu Sekjen, ada Bapak Waketum yang tidak bisa hadir, Bapak Waketum Yuserto karena sedang menunggu saudara yang sedang di rumah sakit, kemudian Bapak Nurdin yang sekarang masih berlayar di kapal, dan teman-temanku di Universitas Pendidikan Guru Indonesia semua yang dari satu. Ada satu tema yang kita angkat di Rakernas ini,
yaitu harmonis bergerak berkelanjutan. Memang ini sebuah rangkaian, Bapak Ibu tamu undangan ini menyampaikan rangkaian dari visi misi kita, target, goal dan lain-lain yang kemudian kita implementasikan dalam satu gerakan, bukan saja transformasi pendidikan, tapi juga bagaimana kita bisa membuat satu inovasi, sebuah perubahan dan sebuah pembaruan. Moto atau tema yang kita ambil harmonis bergerak berkelanjutan itu sudah kita gagas mulai dari bulan 2021, di mana kita mengangkat tagline kita, IKI untuk Indonesia, sinergi untuk negeri dan lain-lain, di mana ini hari ini merupakan rakernas 1 tahun jelang lengsernya kepengurusan kita. Insya Allah tahun depan itu sudah mulai mempersiapkan diri untuk munas. Kita mudah-mudahan saya berhasil memunculkan figur kader-kader baru yang lebih baik dari saya. Ini banyak-banyak ketua wilayah atau waketum atau sekjen yang sudah mumpuni untuk meneruskan estafet dari organisasi. Ada Pak Ketua Pak Sukari, ada Pak Aswin, Pak Fatur, juga waketum ini yang sangat santer tahun 2026 yaitu Bapak Dr. Yang Semansa, regional NTB Bali. Ada rivalnya Pak Wahidara. Beliau bahkan kemarin untuk katanya merekrut suara di Bali sampai harus transit dulu ke Bali. Sekarang suara di regional Bali bisa terlimpahkan ke Pak Wahid dari Pak Wahidara. Bapak Ibu, harmonis bergerak berkelanjutan itu artinya Ikatan Guru Indonesia secara internal menguatkan diri di perjalanan kita menuju masa depan yang lebih baik, dan ini kita gagas dari kepengurusan. Jadi kita ada pelatihan-pelatihan yang berjenjang dan juga ada pelatihan-pelatihan yang bukan saja tentang pembelajaran tapi juga memantapkan diri dalam organisasi, kepemimpinan dan lain-lain sebagai bekal keilmuan dan juga pengalaman supaya teman-teman ini bisa memiliki kemampuan berorganisasi dengan baik. Harmonis bergerak berkelanjutan juga memiliki arti bahwa kemitraan strategis yang Ikatan Guru Indonesia bangun dengan semua, kebetulan kita sudah alhamdulillah sudah semua baik di pemerintah pusat, mulai dari kepresidenan, bukan presiden, KPK, MPR, DPD dan lain-lain. Insya Allah kita punya jaring yang cukup baik dalam rangka apa? Karena kita tidak bisa berjalan sendirian. IGI juga butuh bantuan dari semua pihak, termasuk tentu saja Bapak Ibu yang berdomisili di NTB dan kebetulan mendapatkan amanah jabatan tertentu yang mungkin saja bisa merubah pendidikan Indonesia jauh lebih baik. Ikatan Guru Indonesia membuka diri untuk sama-sama bekerja dan berkolaborasi ke depan. Harmonis bergerak berkelanjutan. Terakhir, ucapan terima kasih saya untuk Bapak Ibu semua yang hadir dalam undangan. Mohon maaf jika ada kekurangan barangkali selama masa Rakernas, walaupun snacknya atau makanannya kurang begitu nikmat dan bintang 5 dan lain-lain, karena memang kita sengaja menyediakan seperti itu supaya bisa merasakan nasib guru. Terima kasih Bu Dirjen atas supportnya selama ini. Dan satu berita yang menarik Bapak Ibu, insya Allah secepatnya kita sudah di-approve oleh Bu Dirjen bahwa dalam waktu dekat insya Allah Ikatan Guru Indonesia akan bekerjasama dengan seluruh PGP Indonesia. Jadi ini sudah di-approve, supaya tidak hoax saya sampaikan di depan Bu Dirjen yang nanti beliau memberikan penugasan bahwa nanti kita akan secara paralel akan mengadakan kegiatan bersama PGP seluruh Indonesia, mulai dari beberapa PGP yang sudah kemarin kita hubungi, Maluku, Aceh, mana lagi kemarin itu, termasuk ISB, nanti terus sinambungan dan kita coba memberdayakan pengurus wilayah untuk pelatihan-pelatihan kerjasama dengan PGP. Mudah-mudahan ke depan ada dari kita Ikatan Guru Indonesia
kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dana Hidayatullah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Hadirin yang terhormat, terselenggaranya kegiatan Rakernas IGI 2024 di Sami Hotel Lombok hari ini juga merupakan dukungan dari beberapa pihak. Terima kasih kami sampaikan kepada Bank NTB Syariah, Excel, Poltekad, Samawar Refini, dan Universitas Tekong. Sekali lagi kita beri aplaus Bapak Ibu. Mohon maaf karena dalam cara bertepuk yang tepat itu juga bagian dari kesehatan. Ada syaraf-syaraf yang memang akan lebih mengalirkan darah kita sehingga kita semakin sehat, ceria, dan semangat. Oke Bapak Ibu, ya terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dan arahan Dirjen GTK Kemdikbud RI sekaligus membuka acara Rakernas IGI secara daring. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nunung Suryani MPD, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas di sana? Izin konfirmasinya, apakah suara saya? Jelas. Sekarang hilang suara. Kasih jempol di operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Mas Danang Hidayatullah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Markiki MPD, Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, dan juga tentu Bapak Dr. Aidi Furqon, SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Kemarin kita baru ketemu ya Pak Adis. Belum lama saya ke NTB bulan lalu ya, jadi ketemu dengan Bapak Ibu Kepala Dinas, para Udang, ada juga teman-teman guru penggerak dari pengurus IGI ketemu. Yang saya hormati juga Pak Katman, SPD MA, Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Suka, Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian juga Ibu Evi Apitkamaya, SHMKN, anggota DPD RI Provinsi NTB, Bapak Gubernur yang mungkin hari ini masih diwakili atau yang mewakili Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati Lombok Barat, Pak Adikan, FKIP Umrah, Pak Kadis Lombok Barat, juga tadi perwakilan sekolah besar yang sudah mendukung kegiatan IGI dan luar biasa. Kemudian juga Kepala Kanwil NTB, Kepala Kantor Bahasa, kemudian Ketua DPRD. Mohon maaf jika ada yang terlewat karena saya tidak melihat dari dekat. Kemudian segenap pimpinan pusat, Ketua Umum Organisasi Provinsi Guru yang sudah hadir, dan Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang saya banggakan. Pertama, bersyukur karena kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di hari libur ya. Tapi ini namanya IGI itu sangat berjuang semuanya, sehingga di hari libur pun masih mendedikasikan waktu untuk berkumpul dalam kegiatan Rakernas. Dan dari hari libur panjang ini, Mas Danang, saya kesulitan mendapatkan tiket kembali. Jadi saya mencoba nih lewat Solo, lewat Jogja, lewat Semarang,
hari Minggu maupun Sabtu sore semua tidak ada. Hari Senin pun kayaknya harus lewat di pesawat pagi itu. Saya mohon maaf tidak bisa hadir mendukung kegiatan ini secara luring. Meskipun keinginan saya cukup sangat besar karena Mas Danang sudah mengkomunikasikan dengan saya sejak awal dan saya juga mendapatkan disposisi dari Pak Menteri untuk hadir di kegiatan ini. Namun sekali lagi masalah kendala tiket saya tidak bisa menemui Bapak Ibu kembali secara luring di sana. Namun teknologi sudah menghubungkan kita, jadi meskipun saya tidak bisa hadir secara luring, tetapi kehadiran saya secara daring semoga tidak mengurangi makna kegiatan pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat dan support yang luar biasa pada seluruh pengurus IKI yang temanya luar biasa, harmonis, bergerak dan berkelanjutan atas inisiatif dan kegiatan yang diselenggarakan hari ini. Saya selalu berdoa ya, semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan IKI dan khususnya tadi yang disampaikan oleh Mas Ketum itu dapat terwujud. Inklusif, berwawasan global dan mencerdaskan kata itu tidak terapis mendikbud STEM khususnya ujian BPK yang selama ini selalu jaminan dukung kebijakan yang dijalankan oleh Kemendikbud STEM ujian BPK mengapresiasi semua program peningkatan kompetensi guru yang dilakukan oleh IKI. Jadi saya sangat bangga karena fokusnya adalah peningkatan kompetensi guru. Karena saya tahu pendidik dan tenaga pendidikan tahu bersama bahwa peningkatan kompetensi guru ini merupakan bagian penting dasar untuk melakukan transformasi pendidikan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan yang dijalankan bersama-sama sejak tahun 2020. Saya belajar tujuan kemana kegiatan terjadi oleh pengurus Ikatan Guru Indonesia dan juga dihadiri oleh pengurus perwakilan pengurus organisasi profesi. Maka tadi belum saya sebut punya tujuan yang ingin kita memberikan visi dan masukan untuk penyempurnaan kebijakan pendidikan yang sekarang sedang kemudian juga merumuskan program pendidikan usaha waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan rekomendasi ini, maka terkait dengan kebijakan pendidikan yang kita jalankan tahun semasa ini adalah kira-kira boleh menggunakannya sejalan dengan apa yang sedang dikerjakan saat ini. Dan tentu tujuan yang kedua setelah saat terus tentu dua kami sangat ingin mendapatkan masukan dari program yang sedang kami kerjakan saat ini. Nah, ini adalah program prioritas di GBK tahun 2020. Seperti saya sampaikan bahwa kita sebenarnya sedang menggunakan jalan sudah sampai ke episode 20. Lalu Bapak Ibu ketahui bahwa tahun 2026 dan dengan episode 26 16 dari 2026 akan belajar terkait dengan biar kita punya satu kementerian mengurusi banyak sekali urusan. Dan 16-nya adalah terkait dengan pendidikan dan pendidikan. Ini Bapak Ibu sampean episode 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, tidak bisa dipungkiri bahwa urusan pendidikan STEM ini sebenarnya sebagian
in progress. Program ASMP 3 yang sekarang sedang dilakukan punya posisi sangat besar, yaitu teman-teman berbuat guru dan tenaga. Kita boleh berpelatihan sebelum terus kita berusaha bahwa sebenarnya kita mengisi kebutuhan guru dalam sebuah kelas. Jadi kemampuan ini sedang tepat waktu, dan yang paling penting adalah menjamin kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan guru secara berkelanjutan. Kita tahu bahwa situasi yang terjadi saat ini dan kalau kita tahu adanya moratorium untuk dilakukan dan pokoknya guru honorer di sekolah-sekolah dan tentu juga di sekolah swasta. Tapi saya khusus di sekolah negeri kenapa? Karena kalau di sekolah swasta namanya tetap yayasan ya, dan kejadian kota dengan yayasan. Tapi di sekolah negeri ini sudah numpuk dan jumlahnya juga besar, sehingga kita dari perhatian untuk menyelesaikan karena dampak dari adanya ini adalah kesejahteraan kita yang sangat berbeda. Selain adalah kualifikasi yang ada di sekolah belum memadai. Jadi itulah yang menyebabkan kita harus menyelesaikan ASMP. Kita boleh bangga ya, setelah sekian tahun ada 750 guru yang sudah menjadi P3 dari yang sebelumnya. Capaian ini sangat luar biasa besar dibandingkan dengan apa yang dilakukan yang sudah dilakukan pada saat sebelumnya. Kita tidak pernah ya dalam angka sampai ratusan ribu, tapi ini perjuangan kita bersama, dukungan dari semua organisasi profesi, salah satunya ini, maka di sini sudah ada beberapa ribu. Sebenarnya tahun ini kita bisa selesai untuk mengangkat semua guru menjadi guru S3, karena sebenarnya yang tersisa adalah 390 guru honorer yang masih ada di samping-samping, dan kita juga sudah memproyeksikan itu sampai 400. Namun sempatnya sampai tahun ini, sampai kemarin ditutup dengan berlimpah yang kita lakukan belum bisa mencapai angka ini. Dan kita juga sudah mengakomodasi usulan dari teman-teman teknik bahwa kita juga mengusulkan 42.000 gelar. Baik ibu dan tulangol selain kita menampung peningkatan kompetensi, bantu juga kami untuk mengadvokasi terkait dengan terpenuhinya usulan. Terang adalah fondasi kita untuk bisa fokus pada peningkatan kompetensi. Jika mereka masih berkutat masalah kesejahteraan, maka apapun yang kita kerjakan sangat bekerja besar yang harus kita. Ini kami juga lakukan tuntasan buku P1 gitu ya, yang insya Allah dari semuanya itu sudah akan sampai 70%. Ya, dan mereka untuk hukum ASMP 3A dan kita saudara-saudara kita yang masih bisa menikmati kesejahteraan, bisa segera dapat menikmati kesejahteraan sehingga fokus pada peningkatan kompetensi. Kami juga sudah melakukan berbagai tindak lanjut terkait dengan hal ini, dan kami terus advokasi agar dibuka kembali usulan normasi sehingga kalau saat ini masih 170 ribuan di tahun 2024 bisa mencapai yang maksimal. Dua hari ini saya mendapatkan sebuah WA dari P1 Jawa yang menang sehingga mereka mengajukan gugatan yang ditujukan kepada saya. Tapi sebenarnya itu adalah salah saya sudah itu ditujukan kepada orang yang suka dengan batas. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya juga sampaikan komunitas berikutnya yaitu tindak positif. Kan kabar juga sudah melalui berbagai kabar informal atau non formal, maka berbagai kanal media sosial terkait dengan adanya akselerasi untuk transformasi pendidikan profesi guru dalam jabatan. Kalau saat ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini ya, posisi guru kita yang sertifikasi di tahun 2023 itu masih ada 1,6. Kalau saya mendapatkan angka ya 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi,
sebenarnya jumlah itu kalau kita bersihkan itu 300 ribunya, 400 ribunya itu 300 ribunya itu belum S1. Jadi guru-guru kita zaman dulu itu kan masih ya seperti saya lulusan SPG bisa menjadi guru SD dan dia sudah menjadi PNS. Sampai saat ini dia belum S1 sehingga agak hambatan dalam penyelesaian sertifikasinya. Itu juga yang harus kita pikirkan ya Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang sudah berumur di atas 50 tetapi tetap tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk sertifikasi karena belum S1. Apa yang sedang kita pikirkan? Apa yang bisa kita kontribusikan untuk mereka? Saya berpikir untuk mereka untuk mengambil kuliah UT gitu ya. Kita sedang berbicara dengan UT bagaimana bisa mendukung 300.000 guru yang tersebar di seluruh Indonesia ini mendapatkan RPL sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menempuh S1 secara singkat karena masa baktinya diambil sebagai RPL. Kemudian dia bisa mengikuti sertifikasi guru sehingga di masa akhir jabatan beliau ada dalam guru sertifikasi. Nah, ini perlu pembahasan lebih lanjut gitu ya. Nah, ada 1,6 itu yang 300 belum sertifikasi, yang 200.000 itu adalah di wilayah Kemenang, yang mana di Kemenang itu memang sertifikasi gurunya ada di Kemenang. Sehingga kita punya tugas untuk menuntaskan 1,2 juta guru. Jadi saya sangat ingin guru-guru yang sekarang mengajar dengan kriteria terhitung TMT terakhir mengajar aktif tidak boleh di tahun 2023, 2024, artinya pertengahan tahun ini statusnya aktif itu bisa menjadi peserta PBD dalam jabatan akselerasi. Dan RPM-nya ini sudah akan segera terbit terkait dengan hal ini. Ini adalah kondisi saat ini dan materi usulan dalam rancangan yang sedang kita usulkan, yang mana nanti akselerasi PPD ini bentuknya akan seperti ini. Jadi sebenarnya yang sudah yang beruntung, yang mungkin sebagian ada di ruangan ini adalah 1,3 jutaan, dan sisanya itu yang harus kita tuntaskan. Tahun ini kami akan punya melakukan reformasi. Arah kebijakannya adalah memutakhiran guru yang belum tersertifikasi secara masif, sekarang sedang kami lakukan, tidak melalui seleksi substansial lagi untuk guru yang sudah administrasi tadi, cukup seleksi administrasi. Nanti belajar mandiri menggunakan platform, kemudian cetak 3 modul. Setelah itu nanti Bapak Ibu ambil uji kompetensi, uji pengetahuan melalui situational judgment test dan uji kinerja dengan mengirim video praktek pembelajaran. Itu praktek. Sangat berharap tahunnya semua guru yang tadi belum tersertifikasi sudah tersertifikasi. Kami juga sudah melakukan pembahasan dengan Kemenq, PJA dan JPK terkait dengan pemberian tunjangan mereka. Jadi semua guru itu akan mendapatkan pengakuan pengalaman 27 SKS dan nanti sisanya akan berkumpul kemudian. Ini juga mohon didukung karena kalau penilaian ini sudah sampai kepada para guru dan kami bersiap di bulan depan itu guru-guru sudah mulai bisa menyerbu platform kita untuk belajar mandiri. Kami sudah menyediakan kapasitas juga 800.000. Silakan yang sudah lulus UKI juga dalam antrian nanti langsung kami panggil, jumlahnya sekitar 503.000. Sedangkan sisanya silakan melakukan seleksi administrasi yang akan dibantu oleh balai-balai kita. Maka nanti bisa langsung menyerbu platform kita untuk dapat sertifikasi di tahun ini atau mendapatkan status guru tersertifikasi di tahun ini, dan harapannya mulai tahun depan sudah bisa mendapatkan tunjangan. Lalu ini PPD Prajabatan ya, jadi kami punya 2 PPD yang sedang kita kerjakan. Dalam jabatan yang tadi kita akselerasi, sedangkan Prajabatan itu adalah memenuhi supply guru yang pensiun di setiap tahun. Ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa lulusan PPD Prajabatan kita yang sekarang ini sedang kita akselerasi dengan LPDP untuk pendidikannya, tujuannya untuk menggantikan guru pensiun. Kita punya pengalaman mengapa sampai menumpuk guru honor dan kekosongan guru hingga 1 juta, karena kita tidak pernah memikirkan mengganti guru pensiun dengan guru baru, polio dan lain sebagainya. Ini sedang kami lakukan. Setiap tahun itu diproyeksikan bersama database kami itu sekitar 60 hingga 70 guru pensiun.
Jika kita tidak melakukan langkah strategis dengan menggandeng KL-KL lain terkait dengan hal ini, maka akan terus terjadi guru honor masuk sakit. Sementara di Dapodik sudah dikunci. Yang terjadi adalah guru mereka mengajar tapi tidak terdata oleh Kemdikbud. Karena memang ada larangan untuk mengangkat guru honor. Maka solusi satu-satunya adalah melalui pembikin jabatan. Memohon bantuan organisasi profesi ini untuk mendorong generasi muda putra daerah yang punya passion untuk jadi guru, untuk menjadi guru, memajukan pendidikan di daerah masing-masing. Kenapa kita fokus di putra daerah? Karena sepanjang pengalaman kita, jika ada guru yang ASN yang dikirim dari Jawa itu tidak akan bertahan lama di daerah-daerah tertentu. Mereka hanya mendapatkan status 2-3 tahun atau mereka akan pindah kembali ke Jawa dengan berbagai alasan. Oleh karena itu kami sudah berkolaborasi dengan APTK setempat untuk mendorong generasi muda putra daerah untuk menjadi guru. Satu-satunya daya tarik mereka untuk menjadi guru adalah di satu sisi kita memperhatikan kesejahteraan mereka. Jika melihat para guru di daerahnya sejahtera, maka anak-anak muda akan berbondong-bondong untuk menjadi guru, mencerdaskan anak bangsa di daerah. Ini adalah kebijakannya dan kami sudah sampai ke angkatan ketiga untuk memiliki prajabatan berbeasiswa. Arah ke depan adalah untuk daerah-daerah 3T, kami akan menyediakan beasiswa dari Kementerian Dinas kepada mereka agar mau mengisi daerah-daerah 3T. Saat ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu ini organisasi profesi yang pertama kali mendapatkan paparan kebijakan dari saya, karena saya belum pernah paparan kebijakan ini baru pertama kali saya sampaikan, karena saya melihat di dalam tahunnya itu ada rekomendasi kebijakan. Maka saya ingin menyampaikan ini agar apa yang direkomendasikan, apa yang dibikinkan program kerja sejalan dengan apa yang sekarang kita kerjakan. Jangan bicara A, bicara B, kemudian mengerjakan C. Maka ini saya paparkan kepada Bapak Ibu semua di kesempatan yang berharga kali ini. Adalah bagi jabatan kita bahwa anak ke depan, anak-anak muda itu langsung menjadi. Jadi kita akan berkoordinasi dengan Kemenpanetik, BKN dan kementerian lain terkait bahwa yang bisa mendaftar menjadi CPNS itu tidak mereka akan menjadi CPNS mulai dari S1, tetapi seleksinya adalah seleksi BPJS Prajabatan. Jadi pertanyaannya yang saya masuk ke kami, kenapa kami lulusan FKIP nggak bisa jadi PNS? Bisa, tapi kalau mau jadi CPNS itu kalau mau jadi guru itu melalui bukti. Tapi bisa menjadi CPNS di bidang lain, misalnya Komda, misalnya BPSDM, Diklat itu boleh, belum sertif. Tapi kalau mau jadi guru harus melalui pintu BPJS Prajabatan seperti yang sekarang terdapat. Ini adalah desain BPJS Prajabatan yang baru yang terintegrasi dengan CPNS maupun P3K. Ini sudah dibuka Bapak Ibu untuk angkatan keempat. Pendaftarannya masih 4 April sampai 15 Mei. Tolong bantu kami untuk mengajak para generasi muda untuk ikut jadi guru. Biaya pendidikannya mendapatkan beasiswa LPDP dan mereka akan ditempatkan di satuan-satuan pendidikan yang membutuhkan, baik negeri maupun swasta. Jadi ini kami mengundang karena saat ini kuota yang kami sediakan cukup besar, tetapi belum terpenuhi. Sementara pendaftaran akan berakhir di tanggal 15 Mei. Ini pentingnya saya hadir di kegiatan hari ini. Kemudian, nah ini yang sekarang sedang dikerjakan, sudah bekerjasama dengan Mas Dana dan dengan IDI sudah mengajukan proposal terkait dengan program prioritas berikutnya adalah PKB. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sangat fokus pada pengembangan kompetensi guru. Jadi setelah kita mempunyai 33 balai, kami akan memfungsikan balai tersebut secara masif untuk peningkatan kompetensi guru. Waktu Mas Ketum datang ke kantor saya sampaikan kita sekarang punya 33 balai Mas, sehingga kalau ada proposal untuk peningkatan kompetensi guru, silahkan berkoordinasi dan berkolaborasi balai, sehingga meminimalisir biaya yang timbul, tetapi biaya yang seharusnya untuk akomodasi yang lain bisa digunakan untuk membayar narasumber dengan sasaran yang lebih luas dan masif. Kami punya tujuan meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi dan mendorong komitmen guru dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi sebagai tenaga profesional. Saat ini ada 4 kompetensi, yang kita bangun itu selain 4 kompetensi pedagogi, budaya sosial dan profesional yang kita dapat lakukan melalui refleksi kompetensi, kemudian mengidentifikasi masing-masing kompetensi guru, akan mendapatkan rekomendasi kompetensi mananya yang lemah, datang ke PDB untuk mendapatkan kompetensinya yang diturunkan dari model kompetensi 2626 yang kemarin proposalnya Mas Ketum sudah saya terima dan itu sejalan dengan yang kita kerjakan. Ada 4 lagi yang sekarang dikerjakan tahun ini, yaitu literasi numerasi, kompetensi peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris, kemudian peningkatan kompetensi guru BJOK, dan diklat guru PAUD. Nah ini yang ada di dalam APBN kita yang sedang kita akselerasi di luar kompetensi 4 kompetensi dan kompetensi mata lain. Tapi yang sekarang jadi program prioritas adalah 4 kompetensi ini. Nah, tentang BJOK, kami juga ternyata baru tahu bahwa guru kita BJOK itu sangat kurang, sehingga di PPD kita Raja Bantan ini yang jadi fokus guru kelas dari guru BJOK. Ini masih belum memenuhi sasaran, ya. Sasaran kita masih kurang, tapi ini sekarang kita sudah berjalan. Jadi kita sudah lakukan ini piloting dan ini sudah sejalan dengan model prioritas pemerintah kita tentang desain besar olahraga nasional saat ini. Ini sudah dimulai pendaftarannya dan masih kurang gitu ya dari yang target yang kami tetapkan. Nah ini yang masih karena masih kurang, Bapak Ibu, ini masih ada pendaftaran peserta PKD BJOK tahap 2, yang mana kalau semula guru BJOK saja ternyata kurang, maka sekarang boleh guru yang mempunyai prestasi bidang BJOK itu untuk bisa mengikuti 6 guru penggerak ya, untuk bisa mengikuti dan pendaftarannya masih tanggal 17 Mei. Maka melalui pengurus begini yang punya jaringan seluruh Indonesia, tolong ini disampaikan juga untuk didorong gurunya untuk mengikuti PKD BJOK ini menjadi nanti setelah tidak dilantik mereka akan mengimbaskan 1 orang pada 10 guru yang lain. Maka kita akan punya program ini ke seluruh Indonesia. Jadi bagi jenjang pendidikan PAUD ini diperuntukkan bagi guru PAUD yang belum memiliki latar belakang pengetahuan dan pengetahuan tentang PAUD. Kita tahu bahwa sebagian besar guru yang tadi saya sebut yang belum S1 itu banyak dari guru PAUD gitu ya. Dan kami ingin memberikan kesempatan pada guru PAUD itu untuk sampai ke S1. Dan oleh karena itu perlu pengakuan RPL mereka dan membuat tingkat berjenjang buat mereka gitu ya. Dan tujuannya ya agar mereka memiliki latar belakang tentang PAUD dan sekarang sedang kami kembangkan. Yang pelaksananya adalah di LPTK, UPT, dan asosiasi profesi. Maka ini nanti kami juga akan mengundang juga IDI untuk membicarakan tentang hal ini. Ketika transisi PAUD SD, ini ada 7 modul dari tim 32 JP. Ini adalah mekanismenya. Nanti silakan ini jadwal pelaksanaannya, Bapak Ibu bisa melihat di sini angkatan 1, 2, 3, 4 sampai angkatan 7. Kemudian PDB ini terima kasih bagi Bapak Ibu guru yang sudah berkontribusi terhadap guru penggerak. Sampai saat ini kita sudah mau mencapai angka 100 guru. Kalau ini jumlah antara yang sedang proses diklat dan yang sudah lulus. Dan kami terus mendorong guru penggerak ini untuk diangkat dari kepala sekolah dan pengawas sekolah, membantu dinas pendidikan untuk berkontribusi untuk pendidikan di perubahan pendidikan di daerahnya masing-masing. Ini yang paling baru Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja yang sekarang sudah kita luncurkan di akhir Desember 2023 yang lalu, sekarang sudah berjalan. Sekarang pada proses penilaian kinerja Bapak Ibu dan sasarannya memang hanya guru ASN, kepala sekolah dan kepala sekolah. Sekarang sedang dalam penilaian kinerja untuk kepala sekolah ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya lancar dalam melaksanakan pengelolaan kinerja ini. Ini adalah terobosan teknologi yang baru untuk guru dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia, karena sekarang kami fokus pengelolaan kinerja
sudah mendapatkan predikat baik sekali, tetapi benar-benar terjadi perubahan kinerja pada pembelajaran mereka, gitu ya. Ini tahap pelaksanaan kepala sekolah, pelaksananya baru akan segera rilis. Ini Bapak Ibu bisa melihat jadwalnya di sini dan penilaiannya masih dalam pengembangan. Sedangkan guru sudah rilis dan sekarang dalam proses penilaian, gitu ya. Jadi kalau ditanya kepala sekolah belum ada rilis, ya. Jadi saya jawab sekarang ya, akan rilis. Kita fokus di guru dan kepala sekolah baru akan rilis. Kira-kira masih dalam tanda bintang perkiraannya, fleksibel, bisa mengikat. Kira-kira tanggal 24 April sampai 30 Juni. Ini adalah tim masanya. Kira-kira kapan Bapak Ibu akan melakukan penelitian setiap tahunnya. Alhamdulillah dari jumlah guru 1,6 dulu, ASN itu jadi 3K dan PNS itu sudah 84% tahap penyepakatan dan sudah submit baru kecil, baru 2,7%. Saya mendorong melalui forum ini, ayo ajak para guru yang belum submit untuk segera submit hasilnya, karena ini baru 2,7% saja yang submit, Bapak Ibu ya. Setelah baru submit semuanya, baru kita bisa melakukan mulai penilaian. Kepala sekolah memang belum dimulai. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sini, jangan galau, saya pemanggilan terus. Ada penilaian tingkat kepala sekolah, tapi kok waktu kita masuk ke platform belum ada, karena memang belum dimulai. Dan kabar yang terakhir yang saya sampaikan adalah bahwa Kemendikbudristek sangat perhatian terhadap sekolah-sekolah yang kesulitan internet. Pada saat ini kami tahu bahwa ada 148.000 PTK kita yang belum pernah hingga saat ini merasakan kebahagiaan seperti Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, yang bisa menikmati semua fasilitas layanan pendidikan yang kami sediakan melalui platform. Mereka adalah satuan-satuan pendidikan. Ada 19.000 santri yang terkendala karena sulit internet maupun blind spot. Oleh karena itu, sebagai solusi, kami sudah memunculkan alat bergerak yang mana di sini dapat digunakan secara luring, baik platform ketika mengajar, pengelolaan kinerja maupun PPD jabatan, yang mana agar equity atau kesetaraan itu didapatkan oleh guru-guru kita. Dan mungkin ini terlambat baru kita luncurkan pada tahun ini, tapi ini paling tidak memberikan solusi bagi para guru yang selama ini sangat ingin bisa belajar menggunakan platform, modul-modul yang tersedia secara mandiri, tetapi belum berkesempatan karena terkendala jaringan. Saya mendorong juga teman-teman IGI untuk berkolaborasi dengan UPT untuk bisa mendorong, mendampingi guru jumlahnya yang belum berkesempatan untuk belajar menggunakan platform. Ini kami sudah punya data dicoba di 6 UPT, 6 balai, dan hasilnya baik. Sekarang kami sedang mengekskalasi ke tingkat nasional. Dan barangkali itu Bapak Ibu yang saya hormati, karena memang saya sekali lagi pada kesempatan ini saya pertama kali menyampaikan paparan kebijakan kepada teman-teman IGI agar program kerja maupun masukan yang diberikan sejalan dengan arah kebijakan kita. Saya hormati bagi organisasi profesi yang pada mulanya bernama Klub Guru Indonesia tahun 2020 lalu dan kemudian secara resmi berbadan hukum tahun 2009. Pada prinsipnya saat ini IGI sudah lumayan untuk 4 tahun itu ABD. Dan apa yang telah dilakukan IGI dalam usia ABD ini mendorong terbukanya ruang-ruang belajar. Dua dekade ini sangat patut diapresiasi. Saya gerakan yang dibuat oleh IGI mandiri itu adalah nyawa dari Merdeka Belajar. Jadi sebenarnya sebelum Merdeka Belajar pun IGI sudah menunjukkan inisiatif dengan sebuah gerakan untuk pengembangan kompetensi sifatnya adalah bottom up. Umurnya masih remaja. Bagaimanapun juga dalam ruang-ruang organisasi profesi seperti ini yang dilakukan oleh IGI, kita lebih intim berdiskusi
baik dengan rekan sekolah, kemudian rekan-rekan sekolah, anak sekolah, bahkan anak daerah. Ketika bertemu seperti ini, diskusi masalah-masalah pembelajaran masalah daerah masing-masing dalam hal penyelesaian persoalan-persoalan yang mereka hadapi di dunia pendidikan. Ini membuat saya semakin yakin bahwa kemajuan pendidikan Indonesia mesti dibangun bersama-sama oleh banyak pihak, termasuk organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah. Ini sudah jelas-jelas level organisasi profesi guru, karena dari dan untuk guru. Dan terjalinnya kerjasama pemerintah dengan organisasi guru seperti ini merupakan satu keniscayaan bahwa masa depan pendidikan anak Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama. Maka ketika Mas Dana masuk menawarkan proposal kerjasama, sangat kami sambut baik. Karena memang ini yang kami tunggu, bahwa kolaborasi ini dengan organisasi profesi yang benar-benar guru dari lapangan. Apa yang seharusnya dilakukan ketika menemukan masalah-masalah tersebut. Saya yakin sekali dengan gotong royong dan kolaborasi kita dapat menyelesaikan persoalan pendidikan dan melakukan transformasi pendidikan Indonesia. Dan persoalan ini banyak sekali. Dan saya memohon saran masukan pada teman-teman ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebagaimana tadi permohonan dari panitia, maka mohon maaf jika tadi minta waktu cukup banyak karena ini kesempatan saya untuk menyampaikan substansi atau kebijakan yang sekarang mengangkat dan kebijakan. Oleh karena itu mohon itu dari Allah Subhanahu Wa Taala serta atas izin Bapak Ibu semuanya agar kegiatan Rakernas menghasilkan rekomendasi penting, maka Rakernas IGI tahun 2024 saya buka. Dari tadi ngomong tolong ada Pak membawa sepatu. Kita berjuang bersama-sama pendidikan Indonesia semakin maju. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Profesor Dr. Nunung Suryani MPD. Hadirin yang kami muliakan, betapa beruntungnya kita yang berada di ruangan hari ini, ataupun juga Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom meeting, karena segala informasi penting dan up to date dapat kita peroleh langsung melalui Ibu Prof. Nunung, dan ini langsung press from the oven yang baru rilis langsung kita yang pertama, dan juga kita Bapak Ibu untuk menyebarkan seluas-luasnya informasi-informasi penting ini demi kemajuan guru-guru di Nusa Tenggara Barat khususnya, dan pastinya guru-guru di seluruh Indonesia. Beri aplaus untuk Ikatan Guru Indonesia Sharing and Growing Together. Bapak Ibu, sebelumnya kami menyapa terlebih dahulu selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Lalu Sajing Sastrawan SHMH. Beliau adalah penggerak Majelis Agung Majelis Adat Sasak Dunia yang mengayomi seluruh masyarakat Sasak, tidak hanya di Pulau Lombok, luar Lombok, dan di nasional maupun internasional. Dan termasuk beliau juga mengayungi Ikatan Guru Indonesia Provinsi Nusa Tenggara. Beliau adalah Widya Suara dari BPSDM NTB. Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Jamaluddin, merupakan perwakilan dari Kepala Kanwil Kemenang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih kepada Bapak Samsul, Koordinator Widya Prada PTP BGP NTB, mewakili Kepala BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luar biasa Bapak Ibu, sangat bangga dan bahagia. Hampir sebagian besar tamu-tamu kehormatan kita hadir dalam acara ini. Mohon aplausnya sekali lagi untuk para tamu dan menarik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita ikuti sambutan PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Dr.
Haji Aini Furqon MPD, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Direktur izin. Izin Pak Kadis sekaligus nanti membuka secara luring dan lanjutkan dengan pengumpulan gong. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan pantun boleh? Jadi Pak Ketum menyebut dari Aceh sampai Papua hadir. Melati sekuntum tumbuh melata, saya merubah di pohon cemara. Assalamualaikum, pembuka kata saya sembahkan sebelum bicara. Satu lagi. Nah, tadi mendengar Prof dulu saya pikir apa? Ternyata betul dengan pantun saya bikin 3 pantun. Saat petang jagung pemojok, terlihat hiu di tengah samudera. Selamat datang di Pulau Lombok, Ikatan Guru Indonesia seluruh Nusantara. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ba'du. Pak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Kang Dana, selamat datang lagi di Lombok. Saya hormati pula Ketua Pembina Ikatan Guru Indonesia. Hadir juga beberapa para orang tua kita dan para pimpinan. Jadi saya sebutkan pengerakse paling senior kita di suku Lombok, suku Sasak, Dr. Haji Larusan Cipta Sarawak, yang juga sangat atensi terhadap keberadaan Ikatan Guru Indonesia. Kanwil Kemenang diwakili oleh Pak Haji Jalaluddin, Kepala Dinas Kabupaten Lombok Barat, Pak Madnan, Kepala BDP yang atau mewakili, Kepala BPNP yang mewakili. Tadi saya melihat ada baru datang juga Bu Rektor UNU, Bu Dr. Moli, selamat datang. Ya, Ustaz Ulama juga mengambil bagian. Hadir para pejabat, para pengurus Ikatan Guru Indonesia, para peserta yang hadir pada kesempatan ini. Saya mungkin saat ini singkat saja, saya ingin diskusi nanti siang saja Pak. Pertama-tama saya sampaikan salam takzim dari Bapak PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat, karena beliau tadi saya buka WhatsApp subuh, ternyata minta saya mewakili beliau karena agendanya ada 5 hari ini, semuanya waktunya bersamaan. Mudah-mudahan nanti saya sampaikan kira-kira di sela-sela waktu kesibukan beliau, mudah-mudahan nanti bisa menyapa. Namun beliau mewakilkan kepada saya untuk hadir di tempat ini dan saya mengucapkan kepada semua peserta rapat kerja nasional Ikatan Guru Indonesia dari seluruh Nusantara yang hadir pada kesempatan ini. Inilah Lombok, inilah Nusa Tenggara Barat, inilah Kota Mataram tempat Bapak Ibu berkegiatan dan kerjasama bersama dengan pengurus wilayah Ikatan Guru Indonesia Nusa Tenggara Barat. Tapi bangga tentu atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk memberikan banyak pemikiran sumbangsi dan mempererat selain ikatan silaturahmi juga untuk membangun profesionalisme para guru di Nusantara. Jadi Prof. Nunu, Bu Dirjen, saya hormati, izin Prof. Nunu, terima kasih atas informasi yang disampaikan kepada para guru. Saya ada di tengah-tengah mereka, Prof, akan mengawal bersama-sama, mudah-mudahan apa yang teman-teman hasilkan dari seluruh Nusantara pada kesempatan ini akan memberikan rekomendasi baik untuk menjalankan tugas-tugas dari Ibu Dirjen GTK Prof. Nunu di Jakarta. Beliau baru saja meluncurkan bukunya. Pada saat kira-kira 2 minggu yang lalu saya lihat buku itu Pelayan Guru, ya Bu ya, judulnya Pelayan Guru. Sayangnya saya belum dikasih 1, Prof.
Ya, ini kami cari. Jadi banyak inspirasi yang dia berikan, yang dia torehkan untuk Nusantara ini, dan juga memberi atensi khusus kepada Ikatan Guru Indonesia. Secara singkat mungkin itu yang bisa sampaikan. Tadi sudah dibuka oleh Prof. Nunu, terima kasih. Dan pada saatnya izin Prof. Nunu, saya diminta untuk memukul gong nih Prof, supaya tidak pesakit katanya kalau membuka tanpa memukul apa yang ada di depannya. Dan nanti izin kita diskusi siang harinya Pak Ketua Umum. Banyak hal yang kita ingin diskusikan menyikapi perkembangan dinamika peran guru kita, tantangan para guru kita, serta harapan Indonesia ke depan untuk membangun SDM unggul. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun lagi ya. Saya sudah buat juga soalnya. NTB manis dengan 2 kepulauan. Sumbawa ini cukup terkenal. Tema harmonis bergerak berkelanjutan. Bahwa ini makin profesional. Jadi bertiga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ketemu. Kami silakan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Sekjen Ikatan Guru Indonesia, Bapak Tom Marzuki, Ketua Dewan Pembina Pusat, Mami Dr. Haji Lalu Sajim, Ketua Wilayah IGI Provinsi NTB, Wakil PJ Bupati Lombok Barat yaitu Bapak Kadis Dikbud Lombok Barat, Kepala BPMP NTB, Kepala BGP NTB atau yang mewakili, Kepala Kakanwil Kemenang NTB atau yang mewakili, mau saya panggil semua tamu kehormatan, mohon maaf nggak cukup panggungnya Bapak Ibu. Ya. Kita di atasnya jumlahnya 10. Kalau pukul 10 kali kelamaan ya. Kira-kira berapa kali nih? 3 kali. 3 kali sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Bonus ya, sakitnya ya, tadi 3 kali jadi 4. Yang penting kesepakatan ya Bapak Ibu ya, kesepakatan di ruang rakernas kita. Dengan pemukulan gong tadi Bapak Ibu, dengan resmi dibuka Rapat Kerja Nasional Ikatan Guru Indonesia tahun 2024 harmonis bergerak berkelanjutan di Lombok 10-12 Mei 2024. Silakan tim fotografer ambil gambar dulu sebanyak-banyaknya. Mohon tetap berada di tempat. Beberapa nama yang kami sebutkan kepada Bapak Dr. Haji Aidi Furqan MPD, kami silakan tetap berada di panggung. Bapak Ma'at Adnan PD MPD, Kadis Dikbud Lombok Barat, mohon berkenan tetap di atas panggung. Bapak Samsul, Koordinator Media Prada, perwakilan dari BGP NTB. Bapak Katman SPDMA, Kepala BPMP Provinsi NTB. Bapak Jamaluddin, perwakilan Kakanwil Kemenang Provinsi NTB. Dan Bapak Dr. Haji Lalu Sajim, Sastrawan SHMH. Kami mohon tetap berada di tempat untuk sesi pengalungan syal Ikatan Guru Indonesia yang akan disampaikan dan diberikan oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia didampingi Sekjen dan Ketua IGI NTB.
Pak Ketut yang Pak Ketut di depan Pak Ketut. Depan. Siapa yang duluan nih? Duluan dari sini. Mami duluan. Ya, saya maju aja ya. Ya, maju. Di belakang nggak kelihatan. Betul. Ya. Foto pakai di masing-masing. Kami silakan Pak Mami, Dr. Haji Lalu Sajim, SHMH. Shawl ini adalah tenun khas Lombok yang ditenun dengan penuh cinta, kreativitas dari tangan-tangan terampil ibu-ibu ina-ina, ya, kalau kami di sini ina-ina, di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang kemudian dibordir dengan tulisan Ikatan Buruh Indonesia. Berikutnya kami silakan Kepala BPM NTB Bapak Katman. Oke, selanjutnya Kepala BGP NTB atau yang mewakili. Kami silakan Bapak Maatnan MPD, perwakilan PJ Bupati Lombok Barat, yang juga mendukung kegiatan kita, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Jamaludin, yang sebagai wakil dari Kepala Kanwil Kemenang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada para tamu hadirin undangan dari berbagai organisasi profesi dengan undangan dari universitas. Selamat ya Bapak Ibu ya, selamat datang di tempat kami dan terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon berkenan Bapak-bapak tamu kehormatan untuk mengisi quotes atau notes penting yang telah disediakan oleh Action pendukung kita. Ya. Oke. Semangat. Maju melaju. Igi. 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 Numpang, maju melaju. Maju melaju. Ya, gini aja. Take off. Take off. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mohon berkenan Bapak-bapak tamu kehormatan kami untuk menuliskan quotes atau pesan-pesan penting pada smartboard yang telah disiapkan oleh Action. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan kita. Bank NTB Syariah, Action, Universitas Teknopar NTB, Samara Living Museum. Terima kasih dari ruang Zoom. Ternyata Prof. Nunung masih tetap hadir bersama kita, Bapak Ibu ya. Terima kasih, Bu.
Luar biasa ketika beliau akan hadir, tetapi tidak bisa pulang. Nanti kita akan berlama-lama dengan beliau, tapi tanggung jawab beliau sangat besar sehingga tidak bisa membersamai kita hari ini. Tapi luar biasa Ibu, terima kasih sudah sepenuhnya hadir melalui ruang Zoom membersamai kami. Nah, itu katanya berat loh itu ya, selalu itu. Banyakkan, banyakkan gitu. Siapa lagi? Silakan lagi. Boleh satu paragraf Pak. Ya untuk Indonesia. Mana kunci seragamnya Pak? Ini. Tulisannya nggak baca. Protes dia. Hanya Bapak yang bisa baca. Indonesia bisa. Yang mau duluan nih. Ini yang mau duluan. Bagian LCD ya, langsung bisa nulis. Bergerak di Indonesia Mas. Next lagi. Bapak boleh mundur sedikit Pak, Sorry. Pasasan sekerta mami. Kepala BPMP. Di tempat yang tinggi. Jadi tulisan kita hanya di smartphone dia bagus. Full kolaborasi. Terima kasih. Terima kasih. Kemana. Keren. Luar biasa. Bahasa Arab. Kayaknya jarang nulis semua jadi jelek-jelek ya. Udah lama tidak nulis. Setelah dia punya smartphone. Terima kasih Bapak Ibu tamu kehormatan. Kami silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kita akan mengikuti bersama prosesi pelantikan PAW Pengurus Pusat IGI hasil perubahan ketiga periode 2021-2026. Mohon berkenan Bapak-bapak dan Ibu-ibu tamu kehormatan untuk tetap berada di ruang ballroom ini. Kita akan menyaksikan bersama prosesi pelantikan PAW Pengurus Pusat IGI hasil perubahan ketiga periode 2021-2026. Peserta pelantikan, kami silakan bersiap-siap. Mohon berkenan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Prosesi pelantikan hanya berlangsung 15 menit saja.
prosesi pelantikan pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia masa bakti 2021-2026. Hasil perubahan ketiga tahun 2024 segera kita mulai. Pembacaan surat keputusan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia oleh Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia. Surat keputusan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia nomor 094/KIP/0/4/2024 tentang susunan pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia masa bakti 2021-2026 hasil perubahan ketiga tahun 2024. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia menimbang satu bahwa untuk memperlancar pencapaian visi dan misi organisasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Guru Indonesia perlu dibentuk pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia dan seterusnya. Mengingat satu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan seterusnya. Memperhatikan hasil rapat pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia tahun 2024 tanggal 24 April memutuskan menetapkan nama-nama yang tertulis dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia masa bakti 2021-2024 hasil perubahan ketiga tahun 2024. Kedua, mereka yang namanya disebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap menjalankan tugas sebagai pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia masa bakti 2021-2026. Ketiga, masa bakti pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia hasil perubahan ketiga tahun 2024 berakhir pada tanggal 30 Januari 2026. Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta 25 April 2024. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia dengan Hidayatullah. Lampiran surat keputusan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, susunan pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia masa bakti 2021-2026 hasil perubahan ketiga tahun 2024. Wakil Sekretaris Jenderal 3 Mabruratul Hasanah. Sekretaris Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nanda Indahsari. Anggota Pusat Pendidikan dan Pelatihan LK. Anggota Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lydia Sini. Sekretaris Pusat Advokasi dan Perlindungan Profesi Ferry Fahlekan. Anggota Pusat Kerjasama dan Hubungan Internasional Jentina Yulianti. Sekretaris Pusat Riset Ansar. Anggota Pusat Riset Sinta Prima Rosdiana. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Ari Widi Kristiani. Anggota Bidang Organisasi dan Keanggotaan Muhammad Arsyad.
Anggota Bidang Organisasi dan Keanggotaan Fathur Hasanah Fajar Walhayati. Anggota Bidang Literasi Baharudin. Anggota Bidang Sosial dan Kemasyarakatan sebagai Ketua Bidang Endang Komalarasari. Anggota Bidang Sosial Kemasyarakatan Nuryanti. Anggota Bidang Media dan Publikasi Alimuddin. Dan anggota Bidang Olahraga Seni dan Budaya Nana Sunarsasi. Jakarta, 25 April 2024. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Dana Hidayatullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia mengambil tempat yang telah ditentukan. Pengucapan ikrar janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia, sebelum saudara-saudara saya lantik sebagai pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia, perkenankan saya selaku Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara dan mohon dijawab serentak. Bersediakah saudara menjadi pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia yang berkomitmen tinggi? Bersedia. Bersediakah saudara menjadi teladan sebagai guru yang pantas menjadi panutan? Bersedia. Bersediakah saudara bekerja keras melaksanakan tugas sesuai amanah yang dipercayakan? Bersedia. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya mohon diucap ulang perkataan saya secara bersama-sama sebagai ucapan ikrar janji pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Satu. Akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban saya. Sebagai pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia. Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Dua. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, saya akan senantiasa mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IGI. Peraturan organisasi, keputusan Rakernas, serta keputusan-keputusan lain yang ditetapkan sebagai kebijakan organisasi. Tiga. Menjaga nama baik organisasi dan menjunjung tinggi kode etik guru. 4. Rela meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas sesuai visi dan misi IGI.
upaya peningkatan mutu, profesionalisme dan kesejahteraan guru. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan membacakan surat keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini Sabtu tanggal 11 Mei 2024 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan surat keputusan pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia nomor 095-PP-0-0-4-2024 tanggal 25 April 2024, saya Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia secara resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan tersebut sebagai pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia masa bakti 2021-2026 hasil perubahan 3 tahun 2024. Akhirnya, sesuai dengan janji yang telah saudara-saudara ikrarkan, saya percaya saudara-saudara akan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan rasa keterpanggilan dan pengabdian sebagaimana amanah yang dipercayakan. Selamat bertugas, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyemakan pemimpin secara simbolis.
Demikianlah prosesi pelantikan pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia masa bakti 2021-2020 hasil pertemuan ketiga tahun 2024. Terima kasih. Kemarin. Kami mohon seluruh hadirin kita foto bersama sejenak. Kami mohon untuk berdiri sejenak. Bapak Ibu hadirin yang ada di ruangan, kita foto bersama. Selamat kepada Bapak-bapak bisa duduk. PAW yang sudah dilantik pagi hari ini. Bapak-bapak. Bu, masuk aja, Bu. Mari tim acara ini Masuk aja. Boleh, boleh. Biar tak kosong juga. kami silakan mohon berkenan Bapak Ibu hadirin yang ada di ruangan, kita sesi foto bersama. Selanjutnya setelah ini kita coffee break. Coba. Bisa di on. Izin Bu Prof. 1, 2. 1, 2. Sekali lagi 1, 2, 3. terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih. See you tomorrow. Oh, Iki. Belum. Salam Igi. Giginya nggak dapet. Salamnya dapet, giginya hilang. Dapet giginya. Aku dapet salamnya doang, nggak apa-apa. Terima kasih, selamat kepada Bapak Ibu yang sudah dilantik hari ini. Selamat menjalankan tugas.
Aziza? Ya. Nak mulai. Oh masih.